Halo, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Hari ini kita akan masuki tema ketiga. Tema kita adalah tokoh dan penemuan, dan subtema kita hari ini adalah penemu yang mengubah dunia. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan dengan teks eksplanasi. Apakah kalian di kelas 5 sudah belajar tentang teks eksplanasi? Jika belum, mari kita bersama-sama membahas apa itu teks eksplanasi, lalu apa perbedaan teks eksplanasi dengan teks-teks lainnya, seperti teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, ataukah teks persuasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat atau proses. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri teks eksplanasi itu sendiri? Cirinya sangat mudah membedakan teks eksplanasi dengan teks-teks lainnya seperti teks deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, ataukah persuasi. Karena di dalam teks eksplanasi ini mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus. Seperti apa ciri yang sangat khusus itu? Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama merupakan pernyataan umum, bagian kedua merupakan deretan penjelas, dan bagian terakhir merupakan interpretasi atau juga merupakan kesimpulan. Pernyataan umum dalam teks eksplanasi selalu berada di paragraf paling awal, sedangkan deretan penjelas berada setelah pernyataan umum. Nah, berapa banyaknya paragraf di dalam deretan penjelas itu tergantung dari berapa banyak penjelasan yang akan diuraikan di dalam teks tersebut. Sedangkan di bagian interpretasi atau kesimpulan merupakan intisari yang diambil dari pernyataan umum dan dari deretan penjelas ini. Apa perbedaannya antara interpretasi ataukah kesimpulan? Kalau interpretasi adalah pendapat dari penulis mengenai materi yang diuraikan di dalam deretan penjelas. Sedangkan kesimpulan merupakan intisari yang diambil dari pernyataan umum dan inti dari deretan penjelas. Nah, ciri yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi bukan merupakan imajinasi atau khayalan dari penulis. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya berkaitan dengan sains. Nah, ciri yang terakhir bersifat informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca supaya percaya terhadap hal yang dibahas tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan teks lain seperti narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, ataukah persuasi. Nah, susunan teks eksplanasi itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian.
seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi ataukah kesimpulan. Pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Misalnya contoh, teks eksplanasi tentang peristiwa tsunami. Penjelasan umum yang ditulis dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang tsunami itu. Mengapa tsunami itu terjadi dan bagaimana peristiwa tsunami tersebut bisa terjadi. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan mengenai mengapa tsunami bisa terjadi atau tercipta. Nah, deretan penjelas ini bisa terdiri dari hanya satu paragraf saja ataukah terdiri dari beberapa paragraf yang isinya menjelaskan atau mendeskripsikan secara rinci tentang penyebab dan akibat terjadinya tsunami tersebut. Bagaimana dengan interpretasi ataukah kesimpulan? Teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang berupa intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Dapat juga berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. Jadi kalau kalian menentukan ini adalah kesimpulan, maka berarti mengambil intisari dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Seandainya di bagian penutup ini merupakan tanggapan atau pendapat mengenai hal yang diuraikan di dalam deretan penjelas, berarti kita membuat interpretasi. Marilah kita lihat teks eksplanasi ini. Judul teks eksplanasi ini adalah Thomas Alva Edison. Ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf, yaitu paragraf pertama diawali dengan kata pernahkah, paragraf kedua diawali dengan kata Thomas Alva Edison, paragraf ketiga adalah kegigihan Thomas Alva Edison. Nah, paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum. Mengapa ini merupakan pernyataan umum? Karena di dalam paragraf pertama ini diuraikan mengenai bagaimana seandainya malam hari itu tidak ada cahaya. Pasti keadaan di malam hari itu akan terjadi keadaan yang gelap gulita. Nah, di dalam paragraf pertama ini juga diuraikan mengenai kita bersyukur atas penemuan besar yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, penjelasannya, deretan penjelasannya siapa itu Thomas Alva Edison dan bagaimana kisah-kisah penemuannya diuraikan di dalam deretan penjelas ini. Meskipun hanya satu paragraf, kalian bisa menentukan inti dari deretan penjelas yang ada di paragraf ini. Selanjutnya di paragraf terakhir ini merupakan kesimpulan atau juga interpretasi dari contoh teks eksplanasi ini. Dari bacaan yang kalian baca tadi, mari kita sama-sama melihat pernyataan umumnya. Pernyataan umum dari bacaan yang berjudul Thomas Alva
Edison, sang penemu bola lampu pijar, kita akan menemukan pernyataan umumnya adalah, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut bersyukur salah satu penemu besar yang mengubah dunia, penemu bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, dalam kalimat paragraf pertama ini kan belum menggambarkan cerita yang ingin diuraikan di dalam deretan penjelas. Ini dalam paragraf pertama ini membahas secara umum bahwa di dalam situasi malam hari, kalau tidak ada penerangan lampu, maka kita akan merasakan suasana menjadi gelap gulita. Nah, ini merupakan pernyataan umum. Lalu bagaimana dengan deretan penjelasnya? Dalam cerita tadi, deretan penjelas kita dapat menemukan sebagai berikut. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur yang melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitnya Weekly Herald laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Ini merupakan deretan penjelas. Nah, interpretasinya atau kesimpulannya, Thomas Alva Edison adalah seorang pemikir, pekerja keras, pantang menyerah, dan seorang yang gigih. Dia seorang penemu yang telah mengubah dunia menjadi jauh lebih baik dengan penemuannya. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini merupakan interpretasi. Mengapa? Karena penulis berpendapat bahwa Thomas Alva Edison adalah seorang pemikir, seorang pekerja. Kalimat ini tidak ada di dalam bacaan yang kalian baca tadi. Maka kalimat yang dibuat dalam bacaan ini adalah pendapat dari penulis. Itulah yang disebut dengan interpretasi. Nah, kalau penulis itu akan membuat kesimpulan, maka penulis akan mengambil inti-inti dari bacaan yang ada ini, baik inti dari pernyataan umum maupun inti dari deretan penjelas untuk dituliskan di pada bagian akhir ini. Nah, anak-anak, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini sekali lagi sangat berbeda dengan teks-teks yang lain. Nanti kalian di waktu lain kita akan membahas teks-teks lain itu seperti apa, supaya kalian semua semakin paham tentang perbedaan itu merupakan teks eksplanasi atau itu merupakan teks umum. Perbedaannya yang paling jelas adalah kalian bisa memahami tadi
bahwa teks eksplanasi selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Sedangkan di dalam teks yang lain adalah teks yang langsung membahas mengenai deretan penjelas yang akan diuraikan di dalam teks tersebut. Di dalam teks eksplanasi ini juga sebagai kata kuncinya adalah tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca tidak harus mengikuti apa yang dituliskan oleh seorang penulis. Beda dengan teks yang lain, misalkan contoh teks argumentasi. Di dalam teks argumentasi itu, penulis akan menjelaskan tentang suatu hal disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan sehingga dapat mempengaruhi pembaca untuk mengikuti atau melakukan apa yang diharapkan oleh seorang penulis. Begitu pula di dalam teks persuasi juga merupakan ajakan untuk seseorang bisa melakukan apa yang diinginkan oleh penulis tersebut. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita mengenai teks eksplanasi. Untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian mengenai teks eksplanasi ini, mari kita bersama-sama mengerjakan tugas berikut. Buatlah sebuah teks eksplanasi tentang kisah penemuan yang berbeda dari contoh yang tadi diberikan. Tentukan mana yang merupakan pernyataan umum, mana yang merupakan deretan penjelas, dan mana yang merupakan interpretasinya. Tuliskan tugas ini di kertas folio atau boleh kalian ketik. Hasilnya nanti kalian kirim melalui Google Formulir yang akan disampaikan kemudian. Terima kasih kalian telah belajar bersama saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan teks eksplanasi. Semoga dengan berlatih kalian akan semakin memahami teks eksplanasi. Kalian juga bisa belajar tentang materi-materi yang lain. Silahkan kalian kunjungi blog saya, Andri Sulistianto, blogspot.com. Sampai jumpa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.